Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan selamanya Dia baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 75. Dan kita akan belajar dari Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Namun saya hanya akan membaca ayat 20 dan 22 akhir. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 22 akhir demikian. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Beriman artinya aktif, berani menghadapi resiko. Itulah tema Rema seri 75 hari ini. Saudaraku, ketika membaca ayat ini sepertinya begitu mudah perempuan ini mendapatkan kesembuhannya. Matius memang menyajikannya dengan sangat ringkas tanpa menyajikan kenyataan adanya proses yang sangat beresiko yang harus dihadapi oleh perempuan ini. Mari saja kita melihat resiko apa yang dihadapi oleh perempuan ini. Jenis penyakit yang diderita oleh perempuan ini adalah masuk dalam kategori kenajisan. Sakit seperti ini tidak boleh di dalam kota atau berada di ruang umum terbuka. Harus diasingkan. Tidak boleh dalam kerumunan orang banyak. Berani masuk kota dan berada pada ruang terbuka umum bisa beresiko kehilangan nyawanya. Adanya resiko tingkat tinggi seperti itu tidak membunuh iman dari perempuan ini. Dia terus maju menerobos kerumunan orang yang bisa saja mengakhiri hidupnya. Saudaraku terkasih, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman rohani perempuan ini? Pertama, beriman berarti aktif. Saya ulangi lagi. Beriman berarti aktif. Nah, seringkali kita salah memberi arti dari kata beriman. Beriman artinya percaya dan diam saja atau pasif dan menunggu. Itu yang seringkali kita lakukan. Pokoknya saya beriman, lalu kemudian saya diam saja, pasif dan menunggu. Tahukah saudara, jika kita beriman artinya kita harus aktif. Aktif terus berusaha sesuai dengan iman kita. Kedua, beriman berarti tetap percaya meski belum terjadi. Dalam poin ini kita menghadapi banyak orang Kristen yang gagal. Awalnya begitu semangat beriman, namun ketika dirasa apa yang diimani tak kunjung terwujud, mulai kendor dan berhenti beriman. Ketiga, beriman berarti berani menghadapi resiko. Saudaraku, orang yang beriman tidak fokus pada resiko yang ada, tetapi fokus pada tujuan imannya. Orang yang beriman tidak takut dengan resiko yang ada,
karena resiko yang ada terlalu remeh jika dibandingkan dengan tujuan iman yang hendak dicapainya. Saudaraku terkasih, apakah saat ini Anda sedang mengimani sesuatu? Tetaplah aktif melangkah sesuai imanmu. Tetaplah percaya walau belum terjadi, dan jangan fokus pada resiko yang ada, karena apa yang Anda imani lebih besar dari resiko yang ada. Percayalah, Tuhan Yesus sangat menghargai langkah-langkah iman kita, dan Dia pasti mewujudkannya. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami ketika kami berkata saya beriman, maka kami harus aktif. Kami tidak boleh fokus pada resiko yang ada, tetapi kami harus fokus kepada tujuan iman kami. Kami harus tetap percaya walau apa yang kami imani belum terjadi, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menghargai langkah-langkah iman, dan Tuhan pasti mewujudkannya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan iman kami. Kesempatan yang baik ini aku berdoa bagi saudaraku dimanapun berada. Engkau yang sakit, tetap percaya engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, tetaplah beriman, sebab Tuhan Yesus pasti mewujudkannya. Haleluya, amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.